Jadi menurut saya kalau boleh dibilang dua-duanya mungkin agak dianggap represif di awal-awal gitu ya. Tetapi Orde Lama mungkin lebih represif. Proklamator Republik Indonesia ini, Soekarno, dia sakit, dirawat, dan dokter yang disuruh merawat oleh Soeharto ternyata bukan dokter manusia tapi dokter hewan. Enggak, ini kualitas kekejamannya seperti apa orang seperti ini. Tetapi itu menurut saya nggak bisa dibandingkan dengan di zaman Bung Karno. Kalau saya baca literatur dan cerita-cerita orang gitu ganas, ya, terutama PKI ya. PKI itu keganasan itu sampai fisik. Jadi bukan hanya verbal, bukan verbal violence. Bagaimana kita bercerita tentang 500.000 sampai 2 juta orang PKI yang dibantai? Hanya komunis yang dibantai? Tidak, 84. Ratusan umat muslim di Tanjung Priuk dibantai. Saya tahu Soeharto membunuh 3 juta rakyat, bukan 2 juta dia, 3 juta. Ini kata Sarwoedi pada saya. Kita pengen pelurusan sejarah. Kita nggak pengen bangsa ini dibangun dengan, tentu nggak mungkin membangun Indonesia ini dengan dendam, itu iya. Rekonsiliasi, iya. Terus kalau rekonsiliasi ada yang bersalah dan ada yang dimaafkan. Hari ini Soeharto tidak pernah menyatakan dirinya salah. Begitu kita disiksa segala macam, di stroke, digebuki. Yang paling menderita bukan di stroke, tapi kalau disuruh lihat temannya disiksa, itu jauh lebih menderita. Setiap hari kita cuma ngitung korban ya. Dan sejak hari itu sampai lengsernya Soeharto, kita sampai membuat satu tim tersendiri yang hanya kerjanya mencatat korban kita. Berapa hari ini dirawat di mana, lukanya apa, karena apa, dan sebagainya. Bagi Payan Siahaan, reformasi bukan sekedar terbukanya keran demokrasi. Jatuhnya kekuasaan Orde Baru harus ditebus mahal. Kehilangan putra kesayangan, Ucok Munandar Siahaan. 16 tahun sudah Ucok lenyap tanpa jejak. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas ini merupakan satu dari 13 orang korban penghilangan paksa yang hingga kini belum kembali. Tetapi itu menurut saya nggak bisa dibandingkan dengan di zaman Bung Karno. Kalau saya baca literatur dan cerita-cerita orang gitu ganas, ya, Dia meronta-ronta, menangis, bernyanyi segala macam, dikerang ledek, ya malah disiksa. Itu dia disekapnya di sel sebelah saya, malam-malam jerit-jerit. Kan kita justru kalau denger kayak gitu malah gak asik. Politisi Partai Gerindra, Fadlizon, menilai rezim Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, lebih represif dibandingkan dengan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Awalnya Fadlizon mengungkapkan ada perubahan orientasi yang luar biasa dari Orde Lama ke Orde Baru. Menurut Fadlizon, orientasi dari Orde Lama menetapkan politik sebagai panglima pembangunan, sementara orientasi Orde Baru menempatkan ekonomi sebagai panglima pembangunan. Hal itu diungkapkan Fadlizon dalam sebuah diskusi dengan ahli hukum tata negara Refli Harun melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun pada Jumat 24 Desember 2021. Saya berpendapat begini, memang ada perubahan orientasi yang luar biasa dari Orde Lama yang tadinya menempatkan politik sebagai panglima kepada Orde Baru yang menempatkan ekonomi sebagai panglima pembangunan, kata Fadlizon. Saya berpendapat begini, memang ada perubahan orientasi yang luar biasa kan, dari Orde Lama yang tadinya menempatkan politik sebagai panglima, kepada Orde Baru yang menempatkan ekonomi sebagai panglima pembangunan gitu. Kalau Soeharto bangun jalan, berikutnya kita tahu bahwa di ujung jalan sana ada bisnis anaknya. Kalau dia bangun jalan ke sana, di ujung sana ada tambang anak dari. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan, prestasi yang dibangun rezim Soeharto harus diakui sebagai hal yang hebat. Menurutnya, pada masa Orde Baru, Indonesia yang dilanda inflasi hingga ratusan persen dan pertumbuhan yang minus berhasil diatasi sehingga pertumbuhan menjadi lebih baik. Begini, setiap jengkal tanah yang dia bangun jalan, pasti di ujung ada usahanya. Apa jasa dia? Kemiskinan absolut turun dari 60% ke 14%. Anda ini baca sejarah atau baca buku atau apa? Ekonom Stiglitz saja, pemenang hadiah Nobel, mengatakan itu. Anda ini referensinya apa? Kita akan kembali sesaat lagi. Gitu, jangan hanya debat, tapi nggak ada fakta yang kau sampaikan mana? Dia mengatakan rezim Orde Baru juga tidak terlepas dari penilaian negatif. Pasalnya, di era Soeharto, kebebasan demokrasi dibatasi. Zaman Orba memang ada minusnya, itu hak-hak demokrasi dibatasi. Sipil dan politik, kebebasan pers, hak untuk membuat partai dan hak berbicara, dan sebagainya, ujarnya.
Kendati demikian, Fadlizon menilai rezim Soeharto tidak bisa dibandingkan dengan rezim Soekarno. Fadlizon mengatakan, dari berbagai literatur yang dibacanya, era Soekarno lebih ganas, terutama Partai Komunis Indonesia, yang ganasnya tidak lagi verbal, melainkan menggunakan fisik. Menurutnya, di era Orde Lama, buku-buku yang dianggap kontrarevolusioner dibakar di Universitas Indonesia atau UI. Termasuk orang yang tidak dianggap sejalan dengan pemerintahan akan dikeluarkan. Selain itu, dia mengatakan antara rezim Orde Lama dengan Orde Baru memang represif. Namun, dia menilai rezim Soekarno jauh lebih represif dibandingkan rezim Soeharto. Jadi, menurut saya, kalau boleh dibilang dua-duanya dianggap represif, di awal-awal gitu ya. Tapi di Orde Lama mungkin lebih represif, ungkapnya. Memori paling kuat kekerasan negara terhadap rakyatnya, kekerasan negara terhadap kita mahasiswa saat itu, dan itu tidak bisa dilepaskan ya, rangkaian penculikan sebelumnya sampai kemudian kita mau ditembak semuanya di dalam gedung DPR ya, hari demi hari saat itu diisi dengan kekerasan demi kekerasan. Lo melihat seorang Presiden Soeharto korup, nepotisme, pelanggar HAM, tapi kemudian lo bisa dekat dengan orang yang juga punya image yang dekat dengan apa yang lo kritik selama kan kemudian akhirnya bergaul dong. Ya ternyata nggak seperti yang dibayangkan di zaman itu ya. Dan Pak Harto menurut gue sih hebat gitu, pemimpin yang hebat. Ya. Kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Selama lebih dari 32 tahun beliau memberikan dharma baktinya, mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membangun negeri, bangsa dan rakyat yang sangat beliau cintai. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Pada waktu itu kita bertaruh juga, kalau Pak Harto tidak jatuh, orang-orang seperti saya ini habis sudah. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Tiap hari Indofood mendapatkan keuntungan dari selisih gandum murah yang diimpor dari Amerika Serikat 1 miliar rupiah. Dengar apa dulu. jasanya? Begini. Setiap jengkal tanah yang dia bangun jalan pasti di ujung ada usahanya. Apa jasa dia? Atau kan anggap dirinya raja Jawa. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Sekarang harus betul-betul apa yang kurang baik, tadi itu merupakan produk dalam negeri, harus kita beli, kita gunakan. 20 tahun reformasi berjalan tidak membuat negara ini menjadi lebih baik. Kita sering mendengar orang mengatakan enak zaman Pak Harto. Itulah maksudnya agar supaya mencintai tanah air, berarti mencintai rakyatnya sendiri, jangan sampai nanti hancur karena kita kurang mencintai tanah airnya. Merubah haluan republik ini dari sebuah sistem ekonomi yang nasionalistik menjadi ekonomi yang kapitalistik, dari sistem ekonomi yang pro nasional menjadi pro asing. Artinya pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela, dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Saya rasa Bapak sedih kalau lihat keadaan kita seperti ini. Jadi apa yang sudah beliau bangun selama ini kok kelihatannya tidak maju tapi agak sedikit mundur. Hari Soeharto pada rezimnya mewariskan hutang yang ditanggung oleh generasi kita itu 1.200 triliun lebih. Pemerintah Orde Baru pun terpaksa meminta bantuan IMF dengan menandatangani Letter of Intent pada 15 Januari 1998 di kediaman Soeharto. Kalau rekonsiliasi ada yang bersalah dan ada yang dimaafkan. Hari ini Soeharto tidak pernah menyatakan dirinya salah. Jangan-jangan mulai sekarang sudah lebih cinta kepada produk import, itu sudah melatih diri yang kurang baik. Gitu. Mungkin ini yang dikatakan oleh Bapak sebelum beliau lengser, bahwa sejarah akan membuktikan apa yang sudah Bapak dan Ibu buat untuk bangsa ini. Namun bantuan IMF tak juga bisa memperbaiki keadaan. Harga bahan kebutuhan pokok terus melonjak sehingga menimbulkan keresahan sosial yang luar biasa. Rakyat mulai menyalahkan pemerintah yang korup sebagai biang keladi. Kita disiksa selama macam di-stroke, digebuki. Yang paling menderita bukan di-stroke, tapi kalau disuruh lihat temannya disiksa, itu jauh lebih menderita.
versi Afrika Selatan, versi Nelson Mandela, dia bilang forgive but not forgot, maafkan tapi tidak lupakan. Tapi dibangun di atas syarat-syarat. Pertama, pengakuan. Di mana orang-orang itu dikuburkan? Di lautkah? Dibakarkah? Atau ditanam? Kalau ada yang ditanam, di mana tempatnya? Negara sebentar. Negara harus akui itu.